Bapak rekam dulu. Bilang. Oke, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melek cocok sumpah. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Pagi. Alhamdulillah. Bapak lihat senyumannya segar-segar semuanya. Ada yang belum mandi? Oh, udah mandi semuanya ya. Kalau tak mandi, nanti ilmunya pun masuknya tidak mandi juga. Baik anak-anak ya. Malam kita sudah bertemu. Hari ini kita bertemu kembali lagi ya. Hari ini tentunya kita bertemu dengan pembelajaran yang baru lagi anak-anak. Masih tetap semangat kan? Mana suara anak Bapak? Semangat tidak? Semangat. Iya. Semangat. Bagus. Ya, Nggak bisa semangat. diapa-apain Baik. udah. Bapak minta coba ketua kelas dulu sebelum kita memulai pelajarannya untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Bapak harap coba dipimpin doanya. Ayo silakan. Ya. Saya, Pak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah ya. Jadi anak-anak, setiap kita ingin mengawali suatu kegiatan, jangan lupa kita berdoa ya. Bagaimana dikatakan orang yang bijak-bijak, orang yang sukses-sukses? Berdoalah sebelum bekerja dan bekerjalah apa yang kamu doakan ya, biar mendapat kesuksesan. Ya, semangat ya. Oke, baik anak-anak. Kita hari ini akan mempelajari materi baru. Ya, yang nanti akan Bapak tampilkan di layar ini ya, anak-anak. Baik. Sekarang Bapak akan tampilkan materinya. Nanti kalau sudah muncul di layar anak-anak. Ya, baik. Ya, sekarang lagi proses perjalanan menuju ke komputer dan HP anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Ada. Sudah sampai anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, mantap. Ya, bagus. Mantap ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari subtema 1. Pembelajaran 2 ya anak-anak, yaitu globalisasi di sekitarku. Baik anak-anak, ya. Sebelum Bapak masuk pada materi kita, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya, supaya kita mengetahui target-target apa yang akan kita capai pada hari ini. Ya. Pertama, nanti Bapak akan tampilkan sebuah poster. Anak-anak nanti akan mengamati poster reklame yang Bapak tampilkan. Anak-anak akan mampu mengidentifikasi
ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Ya, kemudian tujuan pelajaran kita hari ini anak-anak. Setelah mengamati video, ya ini ada video nih hari ini ya. Pokoknya kita setiap hari belajar anak-anak tidak lupa dengan video ya, biar semangat belajarnya ya. Nanti Bapak tampilkan video, anak-anak setelah mengamati video reklame, nanti anak-anak mampu membedakan mana reklame dan mana yang bukan reklame dengan benar ya. Kemudian yang ketiga, nanti setelah membedakan reklame dan bukan reklame, anak-anak akan membuat reklame sederhana dengan benar. Ya, berarti anak-anak nanti akan mampu nih membuat reklame. Ya. Kemudian yang keempat, ada juga nanti bacaan, ya, yang Bapak akan sajikan melalui slide PPT ya, anak-anak. Nanti anak-anak Bapak harapkan mampu menganalisis contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Sedangkan tujuan pelajaran kita hari ini yang terakhir adalah anak-anak, setelah menganalisis, anak-anak akan mampu menyimpulkan sikap yang perlu dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Baik anak-anak, menarik tidak dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Mana suaranya? Menarik. Ya, bagaimana Ari? Menarik tidak menurut Ari? Bapak tanya, ayo Ari jawab. Ayo Ari. Oke, baik, bagus. Baik anak-anak, untuk melihat, anak-anak perhatikan reklame yang akan Bapak tayangkan ini ya. Ini merupakan reklame dari Ayah Hani. Ya, kita lihat sama-sama. Ayo anak-anak coba perhatikan reklamenya. Ayo, sudah nampak? Sudah. Oke, baik. Coba. Sudah. Ya, bagus. Coba satu orang membaca reklamenya. Satu orang. Tentang apa ini reklamenya? Nusantara batik. Ya, Nusantara batik atau batik Nusantara ya. Nusantara itu apa itu anak-anak? Itu adalah negara sebutan nama lain dari negara kita Indonesia. Sehingga batik dari Indonesia disebut juga dengan sebutan batik Nusantara. Ya, itu biar keren gitu ya anak-anak ya. Karena ini kan zaman keren. Baik. Ini adalah sebuah reklame dari Ayah Hani yang mengiklankan berupa penyediaan berbagai corak dan warna menarik batik khas Indonesia. Oke anak-anak ya. Untuk lebih jelasnya lagi anak-anak, mari kita saksikan sebuah video yang akan Bapak tampilkan berikut ini ya. Oke, selamat menyaksikan. Ya, sebentar masih proses. Masih proses ya anak-anak ya. Ntar Bapak loginkan dulu. Oke anak-anak, udah muncul di layar anak-anak? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mango and Ya, grape selamat menyaksikan become the ya. identity of batik artisans Ya, in ini Probolinggo. adalah And finally,
Manggur was batik made the name of Probolinggo batik. asal dari Purbalinggo. Manggur is derived from mangga Ya, and batiknya anggur ini in anak-anak. bahasa Indonesia. Dia diberi Manggur nama batik Manggur ya, is a home industry yang dibuat located di rumah in nih ya. Triwung Kidul Village, Ya, ini Kademangan lokasinya itu Sub-District, berada di Probolinggo District, Kabupaten East Java. Probolinggo di Jawa Timur. Manggur batik was established in 2009 Ya, by ini baru Mrs. Maliha. 2009 ya, batik Probolinggo ini Mrs. Maliha dikembangkan has an expertise oleh in Ibu embroidery Maliha. and she joined batik trainings. Ya, dia Until at berawal the time dari of her training last batik. batik training, she was trusted to be an instructor. And finally, she dared to make it happen in batik clothes production. Ya, ibu ini memproduksi terus She dia batiknya continued to anak-anak. pursue her expertise until the production of batik is known by many people. The last, it is a typical Probolinggo batik. The motif of Manggur batik are taken from natural nuances such as grape, mango, wine, Ya, itu and water, warna-warnanya, nama-nama or the batiknya. combination of the four Bermacam-macam elements. kombinasi dan There are three kinds elemen-elemennya of anak ya. batik Rongkong based on cantik. batik technique, Kalau ada duit beli which banyak-banyak. are produced in Manggur batik. These are the testimonials from the Ya, customers ini about Manggur batik products. komentar-komentar orang yang telah membeli produk So, what are you batik waiting Manggur for? ya anak-anak ya. For you want to know the beautiful batik products in detail? Let's visit to home industry of Manggur batik Ya, dia to be merupakan able industri to be stylish and batik cultural yang terkenal ya during di Manggur batik Probolinggo ini. production. Oke anak-anak. Dari video tadi anak-anak, kira-kira video tentang apa tadi anak-anak? Iya, video tentang batik Manggur. Di mana terdapat batiknya tadi itu anak-anak? Ya, di Probolinggo ya. Terdapatnya di provinsi mana? Jawa apa tadi anak-anak? Iya, bagus. Mantap ya, di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Probolinggo. Ya, batik ini diproduksi oleh seorang ibu ya, yang hasilnya dari dia ikut pelatihan sehingga dia bisa mengembangkan batik secara luar biasa sehingga banyak diminat oleh kalangan-kalangan masyarakat dunia ya. Kira-kira nih, siapa yang masih ingat siapa nama ibunya tadi? Ibu Malika. Iya, mantap. Ibu Malika. Ya, nanti Bapak ya, bagus. Nanti Bapak Arab ini anak-anak. Nih, semua murid Bapak ini jadi pengusaha batik. Ya, bila perlu nanti pengusaha batik Kabupaten Bintan. Ya. Siapa yang mau jadi pengusaha batik Kabupaten Bintan? Ya, baik. Anak-anak, dari tadi kita melihat poster, kita melihat video, maka anak-anak dapatlah kita artikan apa itu sebenarnya pengertian dari reklame. Ya. Jadi, reklame adalah digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Sebab itu tadi di poster pertama yang ditawarkan produk apa? Produk Batik. iya, produk batik. Sedangkan di video berikutnya juga menawarkan produk batik khas dari Probolinggo ya. Ya, itu tadi merupakan contoh
reklame ya berupa video. Sedangkan yang di atas reklame berupa poster. Anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian reklame, kemudian kita juga harus tahu apa itu tujuan dari reklame. Ya, jadi tujuan reklame adalah dibuat secara menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang kita tawarkan ya. Misalnya kita punya barang tadi batik, kita buat reklame dengan yang sangat menarik sehingga yang bisa membaca, yang bisa melihat tertarik untuk membeli barang kita. Misalnya kita pengusaha kue, kita tampilkan reklame kue kita itu dengan tampilan menarik, kemudian kita tawarkan supaya orang tertarik untuk membeli kue kita ya. Pokoknya anak-anak bercita-citalah menjadi pengusaha ya. Biar nanti sukses jadi pengusaha batik di Kabupaten Bintan. Oke, baik anak-anak. Setuju tidak? Setuju. Iya, baik, bagus. Bapak bangga juga nanti anak-anak bapak semua jadi pengusaha ya. Kita lanjutkan anak-anak. Ya, ini adalah jenis reklame anak-anak ya. Jadi reklame itu ada jenis-jenisnya. Di antaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho ya, dan lain-lain. Yang jelas reklame ini bersifat untuk mengajak anak-anak ya. Dan dia juga ada yang bersifat komersial dan non komersial. Ya. Ayo, sekarang Bapak mau tanya ini anak-anak. Kalau reklame yang bersifat komersial itu maksudnya apa anak-anak? Reklame apa dia? Bersifat untuk Pedagang. ya, boleh. Ya, dia bersifat untuk pada pedagang untuk membeli barangnya ya. Sedangkan yang bukan non komersial, dia hanya bersifat untuk mengajak dan menganjurkan. Ya, baik, bagus. Masih semangat anak-anak? Mantap, ya, baik. Kita lanjutkan anak-anak. Nih dia, ciri-ciri reklame. Ya, di antaranya pertama, coba satu orang anak bapak membaca ciri-ciri yang pertama apa? Slogan jelas dan mudah. Ya, baik, dimengerti. bagus. Slogannya jelas dan mudah dimengerti ya. Ayo, yang kedua berikutnya siapa lagi? Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Iya, bagus. Yang ketiga, ayo siapa lagi? Ciri menarik dan mudah diingat. Iya, yang terakhir apa lagi nak? Ayo. Kata-kata gambar dan tulisan diingat. Iya, baik, bagus. Jadi anak-anak nanti, anak-anak jika ingin membuat sebuah reklame, perhatikanlah 4 item ini ya, supaya termuat dalam reklame. Ada slogannya jelas, bahasanya baik, menarik dan sopan ya. Kemudian ilustrasinya juga mantap. Yang terakhir dan tata letak gambarnya serasi ya. Baik, bagus semuanya. Kita lanjut anak-anak. Ayo, amati gambar ini ya. Kita lihat, manakah gambar-gambar ini yang bersifat sebuah reklame komersial atau non komersial. Ya, kita lihat. Ini reklame yang pertama. Kita lihat dulu anak-anak. Nampak di layar anak-anak? Ini gambar yang pertama. Kira-kira ini reklame bersifat apa? Komersial atau non komersial? Komersial. Iya. Wih, bagus, mantap ya. Udah nampaknya anak bapak ini udah mulai paham semua nih. Ya, nampak bakat-bakatnya calon pengusaha. Gambar yang kedua. Ayo ini.
Kira-kira komersial atau non komersial? Komersial. Ya, ini yang ketiga. Kira-kira komersial non komersial? Komersial. Bagus, nampaknya untuk materi reklame anak-anak bapak semuanya sudah memahami di luar kepala semua ya. Oke, baik. Anak-anak, kita akan melanjuti materi berikutnya ini yang berhubungan dengan kehidupan perekonomian. Oke. Ya, coba dulu satu orang saja membacanya. Saya, Pak. Ya, baca. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Tetapi buat persahabatan mereka bertahan lama ada sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dari bukan hanya main ke batu, tapi Hani tidak bermain emas karena milik keluarga. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang pandai memasak. Namanya juga penjajah kue. Pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita. Karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Begitulah sahabat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Oke, baik anak-anak semuanya. Coba dulu tepuk tangan untuk teman kita yang baca ini. Ya, baik anak-anak ya. Kesimpulan pertama ini dulu nih dari cerita yang dibacakan tadi. Kesimpulannya, pahalanya ini dulu didapat dia yang membaca. Ya, karena dia telah memberi ilmu kepada kita ya. Kita berikan dulu ucapan selamat kepada yang telah membaca buat kita. Ya, baik anak, bagus. Dari cerita Hani ini tadi, anak-anak, bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Ya, sebelum Bapak menarik kesimpulan, Bapak mau tanya dulu nih anak-anak. Siapa yang bisa menarik kesimpulan sederhana dari bacaan Hani tadi? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan. Ketika kita menjadi orang senang, kita tidak boleh sombong diri. Dan ketika kita menjadi orang susah, kita tidak boleh rendah diri. Bagus, mantap. 100. Ya. Baik anak-anak. Bagus ya. Ini kesimpulan yang bisa juga kita dapati ya. Nih, Hani dan Dwi berbeda latar belakang perekonomian mereka ya. Tetapi Hani tetap menghargai Dwi, tidak bersikap sombong. Ini sungguh sikap yang luar biasa yang patut kita contohi anak-anak ya. Kemudian yang kedua, Hani ini sangat sungguh pandai belajar dalam kesederhanaan ya yang diambilnya dari Dwi. Dia belajar menghargai Hani dan dia tidak malu berteman dengannya ya. Dan sikap Dwi inilah yang tidak sombong terhadap Hani ya. Baik anak-anak,
Tentunya nih anak-anak bapak semua ini, bapak sungguh yakin anak-anak memiliki sikap yang tidak jauh berbeda dengan cerita yang barusan teman kalian bacakan tadi ya. Diharap pertahankanlah sikap kita ini ya, supaya tidak menjadi orang yang sombong. Baik anak-anak. Jadi materi kita hari ini kita cukupkan dulu sampai pada poin ini ya. Kalau banyak-banyak sangat belajar, nanti tumpah airnya seperti air yang mencurah di dalam gelas. Kalau sudah penuh, tumpah dia, tak masuk-masuk dalam gelas ya. Jadi anak-anak, sebelum Bapak tutup, kira-kira ada yang mau bertanya? Saya Pak, mau tanya. Silakan. Saya punya teman sombong, sebaiknya sikap saya harus bagaimana? Wah, Masya Allah ya, pertanyaannya yang luar biasa. Bangga Bapak ya. Jadi anak-anak, sikap kita bagaimana jika teman kita sombong? Sikap kita yang terbaik adalah kita tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ya, kalau orang yang berbuat sombong pada kita, kita balaslah dengan kebaikan. Dan kita saling nasihat menasehati untuk kebaikan ya. Kita nasihati teman kita tadi supaya dia tidak memiliki sikap sombong. Karena sikap sombong itu adalah sikap yang tidak baik. Bagus anak, terima kasih atas pertanyaannya ya, sungguh luar biasa. Jadi anak-anak, kesimpulan hari ini bisa kita ambil. Pertama, reklame itu sebagai untuk kita menawarkan barang. Kemudian juga tadi ciri-ciri reklame harus menarik. Kemudian bahasanya sopan dan tata letak reklame gambarnya juga harus rapi ya. Baik. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa ya, tugas hari ini nanti anak-anak bisa lihat di Google Form kita. Anak-anak bisa mengerjakan evaluasi yang telah Bapak share di sana. Dan juga ada titipan tugas sedikit nih untuk anak-anak ya. Anak-anak buatlah reklame yang sederhana. Nanti silahkan dikirim melalui WA grup kelas kita ya. Bapak mau lihat hasil karya para pengusaha Kabupaten Bintan. Baik anak-anak ya. Baik. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk membacakan doa. Bapak persilahkan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Terima kasih ketua kelas yang telah membacakan doa ya. Ya, nasihat Bapak, tetap jaga kesehatan ya. Tetap memakan makanan yang bergizi. Tidak keluar rumah jika tidak memang ada keperluan yang mendesak ya. Karena sehat itu penting. Karena sehat itu tidak ternilai harganya ya. Sampai di sini dulu materi kita. Semoga kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ikuti Bapak. Semangat, semangat, semangat. Semangat.